Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iza Yulianti SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sumber hukum Islam. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ulang kembali ya. Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad, menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Atau boleh anak-anak semua definisikan dengan kalimat anak-anak sendiri dengan kata kunci. Ia adalah firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad, bernilai ibadah, dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Silakan anak-anak semua rangkaikan kata dengan kalimat anak-anak semua untuk mendefinisikan apa itu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita memfokuskan materi kita tentang hadis. Apa saja submateri kita pada materi hadis ini? Yang pertama itu ada pengertian hadis, yang kedua ada pembagian hadis, yang ketiga ada kedudukan dan fungsi hadis, dan yang keempat ada mustalahah hadis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Hadis berasal dari kata al-hadis yang berarti perkataan, percakapan, atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Jadi segala tingkah laku Nabi Muhammad, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, entah itu ketetapannya, itu dikatakan sebagai hadis. Dalil yang mendasari hadis ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ini, anak-anak semua bisa buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita berselisih pendapat, kembalikan permasalahannya kepada Al-Quran. Apabila tidak ditemui dalam Al-Quran, maka jadikanlah hadis sebagai patokan atau pedoman kita. Jadi hal inilah yang mendasari hadis ini berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu bayan at-takrir,
Yang kedua, bayan at-tafsir. Dan yang ketiga, bayan at-tashri'. Apa itu bayan at-takrir? Bayan at-takrir adalah di mana hadis berfungsi untuk mempertegas atau memperkuat sumber hukum Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang berarti jauhilah perkataan dusta. Untuk memperjelas atau memperkuat hukum dalil di atas, diperkuatlah oleh hadis-hadis yang juga berisi larangan berdusta. Anak-anak semua tahu bagaimana bunyi dari ayat 30 dari surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajtanibu qaulaz zur. Yang artinya jauhilah perkataan dusta. Nah, dari firman Allah Ta'ala ini diperkuat lagi oleh hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan berdusta. Kemudian yang kedua ada bayan at-tafsir, di mana hadis berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan samar. Bisa kita ambil contoh di mana dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan dari sholat itu sendiri. Nah, hadis di sini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat. Apa hadisnya? Apa kata Rasul? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi tata cara pelaksanaannya adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada bayan at-tashri', di mana hadis berfungsi mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ibu ulangi, jadi bayan at-tashri' adalah hadis yang berfungsi mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Idza walagul kalba fil ina'i fagsiluhu sab'a marrat wa afaruhu thaminata fit turab. Yang artinya apabila ada anjing menjilat ke dalam bejana, maka basuhlah 7 kali dan campurlah basuhan yang ke-8 dengan tanah. Itu salah satu contoh hadis itu berfungsi sebagai bayan at-tashri', di mana tidak ada ketentuan hukumnya atau tidak ada dijelaskan tentang cara membasuh bejana yang dijilat oleh anjing. Hukumnya juga tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hadislah yang berfungsi menetapkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis. Yang pertama itu hadis ditinjau dari segi sumber hadis itu diperoleh. Yang pertama ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan ada hadis takririyah. Apa itu hadis qauliyah? Adalah hadis yang didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang asal katanya qaul, qala, perkataan. Kemudian yang kedua hadis fi'liyah, hadis yang didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asal katanya fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga ada hadis takririyah,
yaitu hadis yang didasarkan pada ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembagian hadis ditinjau dari segi jumlah rawi yang meriwayatkannya dibagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Di mana hadis mutawatir ini dia nanti dibagi dua lagi. Ada mutawatir lafdi, ada mutawatir maknawi. Sementara hadis ahad dia dibagi lagi menjadi tiga. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Hadis mutawatir itu apa? Hadis mutawatir adalah hadis yang sanadnya banyak. Kemudian mutawatir lafdi itu apa? Jadi mutawatir lafdi itu adalah hadis yang didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mutawatir maknawi apalagi? Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah Ibu katakan kalau hadis ahad itu dia dibagi lagi menjadi tiga. Ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga sanad. Jadi hanya 3 orang sanad yang meriwayatkan hadis masyhur. Kemudian hadis aziz itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Kemudian hadis gharib apa? Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sanad. Ingat, kalau yang masyhur diriwayatkan oleh 3 orang sanad. Kalau aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Kalau gharib diriwayatkan oleh 1 orang sanad. Kemudian pembagian hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Hadis sahih itu apa? Hadis yang sanadnya cukup dari awal sampai akhir dan rawinya kuat hafalannya. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang hafalan rawinya di bawah hadis sahih. Jadi hafalan rawinya tidak sama dengan hafalan rawi dari hadis sahih. Kalau hadis sahih tadi hafalan rawinya memang terpercaya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah orang-orang yang kuat hafalannya. Kalau yang hadis hasan ini hafalan rawinya di bawah dari hadis sahih. Kemudian hadis dhaif apa lagi? Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Jadi ada ilatnya di sana, ada cacatnya di sana, ada kekurangannya di sana, di mana kekurangannya itu merupakan salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Jadi dia kekurangan salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan, maka dia dikategorikan sebagai hadis dhaif. Terima kasih anak-anak sekalian telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi hadis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua, terkhusus untuk ibu sendiri. Terima kasih, semoga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, supaya kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya lagi, yaitu materinya itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga, itu masalah ijtihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.